Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dalam kasih
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dan bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan-Mu yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari titah yang pertama serta maksudnya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketenggapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Di hati
Epistel kita pada minggu ini kita ambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membacanya secara responsoria, kami yang memulai di ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub dan hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan anak menggelari dirinya dengan nama Israel. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Sampai di situ pembacaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian yang disuarakan Ina Esther. Ina Esther.
dilanjutkan matu inahanna. Mari kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis. Topik minggu, menjadi saksi Allah Tritunggal. Yang kedua, kelompok KUR hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pukul 7.30 Ama Jeriko, Ina Kamis, Lansia. Pukul 10 WIB Ama Huria, Ina Esther, Ina Hana. Pukul 17 WIB Ama Salom, Ina Deborah, RHKBP. Yang ketiga, penerima tamu di ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari sektor Nazaret pukul 7.30 keluarga R Pasaribu Boru Pakpahan. Pukul 10 WIB keluarga Amar Paung Boru Sinaga. Pukul 17 WIB Rina Tumiar Boru Pasaribu dan Serli Boru Marpaung. Yang keempat, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 7 Juni 2026 kita memakai bahasa Indonesia. Yang kelima, pemberian ulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB setelah pembacaan warta jemaat
diadakan pemberian ulus kepada Ibu Rusmei Borunapitupulu, tanggal lahir 25 Mei 1956 dari sektor Efesus. Yang keenam, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Moina Borunenggolan, lahir tanggal 17 Agustus 1946, meninggal dunia Jumat tanggal 29 Mei 2026, tutup usia 79 tahun 9 bulan dari sektor Judea. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Dan pada minggu hari ini diadakan ibadah minggu di rumah duka pukul 7.30 WIB. Yang ketujuh, Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 besok diadakan Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Gedung Ronatama Convention Hall, diikuti oleh rombongan anak sekolah minggu dari gereja kita yang masuk ke grand final dalam kegiatan lomba storytelling dan goldtail. Perlu kami informasikan, peserta storytelling berhasil masuk grand final urutan kedua dan pesta goldtail berhasil masuk grand final urutan pertama. Hasil view like dan donasi video YouTube. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan kita semua. Kita doakan agar berjalan dengan baik di kegiatan grand final besok. Yang kedelapan, retreat Punguan Inahana pada hari Senin sampai hari Selasa tanggal 1 tanggal 2 Juni 2026 diadakan Punguan Kor Inahana retreat yang bertempat di Villa Sejuk Ciawi Bogor yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Adol Tasman Nababan dan didampingi calon pendeta Ikwer Dirgahayu Siotang, Dewan Koinonia dan Paniroi Seksi Paropuan. Yang kesembilan, kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, sektor Judea di keluarga Ernenggolan Borumanik. Di sektor Kanaan BPH sektor. Di sektor Efesus keluarga Kahutagalung Boru Siadari. Sektor Galatia keluarga Roriski Sitinjak. Sektor Filipi keluarga F Purba Boru Siombing. Sektor Philadelphia keluarga B Sitompul Boru Pasaribu. Di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, sektor Sion di keluarga TD Matondang Boru Pangaribuan. Sektor Betania keluarga J Panjaitan Boru Sirait. Sektor Roma keluarga Nyonya Sagala Boru Limbong. Sektor Nasaret keluarga R Sinaga Boru Tambunan. Sektor Kolose di keluarga P Silalahi Boru Siregar. Sektor Bethlehem keluarga S Siagian Boru Sinaga. Alamat boleh kita lihat di warta. Yang ke-10, kebaktian sektor seksi lansia. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 9 WIB diadakan kebaktian seksi lansia di sektor
bertempat di rumah keluarga Bapak Sintua W. Huta Barat, Ibu Boru Manalu, sektor Kanaan. Yang ke-11, pembinaan pengurus BPH seksi BPH Pekor dan BPH sektor. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 8 WIB diadakan pembinaan pembekalan pengurus seksi di 3 dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia BPH kategorial Kor dan BPH sektor bertempat di gedung Soka Wiladatika Cibubur. Kegiatan ini adalah salah satu dari program bidang pembinaan Panitia Tahun Transformasi tahun 2026. Kami himbau kepada seluruh utusan yang telah ditentukan setiap seksi dan sektor agar dapat hadir tepat waktu. Yang ke-12, amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 yang akan datang, kita memberikan amplop ke pembangunan. Yang ke-13, warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Michael Baktiar Hasugian, putra dari Bapak Johnson Hasugian, Ibu Delita Boru Tinambunan almarhum. Alamat Jalan Pekapuran nomor 24 RT 02 RW 022 Sukatani Tapos Depok. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, sektor Roma, dengan Ayu Ika Embun Tiara Boru Tinambunan, putri dari Bapak Dedi, Ibu Retno Karuniawati. Alamat Kampung Sindengkarsa RT 05 RW 07 Sukamaju Baru, Tapos Depok. Jemaat GKI Palsi Gunung sudah melaksanakan ikat janji pernikahan Partupulun pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 di HKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 2026 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Yang ke-14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2026 852 orang. Senin tanggal 25 Mei 2026 140 orang. Yang ke-15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 orang. Ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 KK sebanyak Rp1.825.000. Yang ke-17, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 7 KK sebanyak Rp2.075.000. Yang ke-18, keuangan gereja. Huria 9.102.715 rupiah. Pembangunan
2.577.525.000 rupiah. Sentralisasi atau pusat 10.761.960 rupiah. Jumlah 22.442.200 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Mei 2026, dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindah dari barcode atau QR kode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari anak kami remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28, dimulai dari ayat 16 hingga ayat 20. Dengarkanlah demikian firman-Nya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, nats ini sungguh sangat dikenal dan terkenal dengan nama amanat agung. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke atas surga, Dia memberikan amanat agung kepada pengikut-pengikutnya, khususnya kepada murid-murid yang selalu mengikuti Dia. Yesus ingin apa yang Ia ajarkan selama Yesus dan selama murid-muridnya mengikuti Dia. Yesus ingin bagaimana mereka juga memberitahukan, mengajarkan berita-berita yang telah Dia firmankan kepada pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya. Apa sesungguhnya yang diamanatkan Yesus? Mari kita melihat Yesus mengamanatkan, yaitu pertama adalah panggilan untuk pergi. Jadi murid-murid harus pergi memberitakan firman sukacita, kabar baik kepada semua orang. Semua orang menyatakan dan harus mengatakan bahwa Yesus sudah menebus dosa manusia. Artinya di sini Injil atau kabar baik itu, kesukaan itu tidak boleh hanya berdiam di tengah-tengah murid-murid dan berdiam di tengah-tengah orang percaya saja. Tapi orang yang belum percaya, orang yang belum mendengarkan berita sukacita, harus merekalah yang menyampaikan kepada yang belum mengenal Yesus, terlebih yang belum pernah mendengar beritanya. Amanat yang kedua, Injil atau kabar baik itu disampaikan dan dialami oleh bangsa-bangsa juga atau pengikut-pengikutnya, lebih luasnya lagi, supaya setiap orang mendengar, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan sekaligus meneladani Tuhan Yesus. Ini masalah bukan status, melainkan bagaimana
gaya hidup orang Kristen, gaya hidup umat yang percaya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai misi dan tujuan supaya benar-benar melakukan perintah Bapa. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian mereka boleh menjadi muridnya nantinya, dan akan ada yang menjadi orang yang menaati dan percaya, tentunya bertambah-tambah orang yang sudah mendengar dan dia meneladani. Dengan demikian semua akan memperlakukan Yesus sebagai juru selamatnya dalam hidupnya masing-masing tentunya. Yang ketiga, panggilan untuk membaptis dalam nama ketritunggalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi beritakanlah, firmankan firman, dan baptislah di dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keempat, amanat adalah ini soal mengajar, amanat yang keempat. Jadi murid-murid yang sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, haruslah dia mengajar tentang perintah, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh kaum umat Kristen, pengikut Kristus. Semua murid-murid dan pengikutnya harus tetap mengajar, supaya dalam pengajaran tersebut mengenal sesungguhnya Yesus adalah teladan kehidupan bagi semua umat. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengar warta atau pemberitahuan dari Ketua Panitia Transformasi. Ini akan menjadi pemberitaan, jalannya pemberitaan Injil di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bersama-sama keluarga. Dan tadi juga ada keluarga belajar untuk meneladani juga menjadi harentaun atau penerima tamu. Jadi itu adalah sesuatu jalan kita sekarang, jalan memberitakan, mengajar kepada anak-anak keluarga supaya sampai kepada mereka bahwasanya berita sukacita itu, firman itu harus mereka tekuni, sehingga orang tua di tengah-tengah keluarga menjadi guru teladan bagi keluarganya, guru teladan juga bagi semua umat dalam persaudaraannya, dimanapun dia berteman, dimanapun dia bergaul. Jadi kalau zaman Yesus disuruh murid-muridnya dan pengikutnya menjadi saksi Allah yang Tritunggal, itulah pada saat zamannya. Tapi zaman kita sekarang, bagaimana supaya kita pergi dan menjadikan semua umat dibaptis dan mengajarkan firman Tuhan. Inilah cara HKBP dengan tahun transformasinya dan pesta Gotilon. Inilah cara kita untuk lebih menyederhanakan bagaimana cara pergi memberitakan Injil, menjadikan semua umat yang percaya, baik yang belum percaya, untuk mengenal berita itu, bahwasanya Yesus telah menyelamatkan oleh pengorbanannya, dari kematiannya, kebangkitannya dari kematian, dan kenaikannya dan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itulah kiranya menguatkan hati dan pikiran, tubuh dan jiwa manusia itu. Roh Kudus itulah
yang akan menguatkan dalam semua orang yang pergi mengajar, membaptis, dan memberikan berita sukacita. Oleh karena itu, saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, tentunya amanat agung ini membuat kita terpanggil dan berkiprah sebagai murid Yesus, sehingga hidup kita menjadi orang lain. Tapi bukan hanya menjadi diri kita, tetapi menjadi orang lain yang selalu memberitakan firman Tuhan. Ingatlah saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengatakan dengan janjinya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan kau pasti masuk surga, tapi Yesus mengatakan aku menyertai engkau. Bukan berarti tidak ada jaminan dalam hidup Yesus, ada, tapi maknanya sesungguhnya bagaimana supaya orang pergi dan memberitakan firman Tuhan, Injil itu, sabda Tuhan, menjadikan orang semua dibaptis menjadi Kristen dan percaya dan masuk dalam buku besar kemuliaan Tuhan, sehingga tempatnya nanti semua di surga. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apabila Yesus mengatakan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, berarti dalam setiap langkah kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu yang mau dikatakan nats ini. Maka itu kita akan dibentuk menjadi saksi-saksi dalam penyertaan Allah yang Tritunggal itu. Kita adalah saksi-saksi Kristus, kita adalah pemberita-pemberita kabar baik itu, sehingga orang mengenal Yesus dengan keteladanannya, dengan kesungguh-sungguhannya. Dia memberikan pengorbanannya dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Itulah yang patut kita teladani. Itulah yang patut ditiru orang tua, supaya orang tua juga menjadi teladan murid Tuhan, dan menjadikan jemaat atau menjadikan anak-anak itu murid-muridnya, murid-murid yang sudah mendengar pemberitaan Injil, berita sukacita, sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena Allah selalu menyertai kita dan kita pergi memberitakan berita sukacita, semua orang akan berdamai, bersenang-senang. Tidak ada kata-kata susah dalam kehidupan ini, tetapi yang ada hanya kata-kata terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam perjalanan kami, walaupun pahit dan manis, semuanya Kau tuntun kami dalam dan karena penyertaan. Itulah yang seharusnya dikatakan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Roh Tuhan, Roh Kudus, roh bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, yang berani menyampaikan, yang berani menjadi saksi-saksi kehidupan bagi dunia yang gelap ini, supaya dunia ini terang benderang dan mengakui Yesus itu adalah Tuhan Allah, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Oleh itu, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima amanat tersebut.
Setelah kita menerima amanat tersebut, marilah kita untuk menyampaikan amanat itu, supaya semua dunia mendengar penyertaan pekerjaan yang Yesus lakukan adalah suatu kebenaran, bukan karena ketepatan, tapi adalah karena kebenaran. Walaupun dunia tidak mengakui kebenaran itu dalam segala kehidupan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, hanya untuk menyelamatkan dunia ini, bumi ini, dan manusia, terlebih makhluk yang lebih tinggi dari segala yang diciptakan Tuhan. Marilah kita berjuang dalam keimanan kita, kehidupan kita, supaya Tuhan selalu menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau telah menerangi hati dan pikiran kami, menguatkan kami dalam segala kehidupan kami. Kau rela berkorban ya Tuhan demi kami, demi dunia ciptaan-Mu ini. Kiranya ajarilah kami Tuhan untuk selalu menekuni firman yang telah kami dengarkan dari-Mu melalui nabi-nabi, sehingga kami boleh Tuhan semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami meyakini Kau hadir dalam setiap langkah kehidupan kami dan aktivitas kami. Itulah yang kami sangat syukuri ya Tuhan, karena Kau tetap masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Ajari kami selalu Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua para jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, yang beribadah sembah sujud di hadapan-Mu melalui bait suci-Mu ini. Demikian juga Tuhan, dalam segala kegiatan kami satu minggu ini, pada hari Minggu ini, kami hanya dapat menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, ampunilah segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.